Oke, selamat siang teman-teman. Siang. Kenalin, nama aku Esta dari Manajemen Pemasaran 24. Jadi di sini aku membahas sehat atau sekedar tren. Yang dimana materi sebenarnya nggak beda jauh dan saling berkaitan dengan punya Kak Sel dan juga Kak Vin. Oke, aku mau nanya di sini, teman-teman ada nggak sih yang membeli suplemen ataupun produk kesehatan di kamarnya itu, tapi jarang diminum gitu? Ada. Oke, ada. Sebenarnya itu bukan soal kita males ataupun lupa, tapi ini soal bagaimana otak kita bekerja ketika kita membeli suatu produk. Dan di sini tuh kita akan membahas kenapa sih produk kesehatan sekarang itu bisa laku keras, dan apa artinya untuk kita sendiri jika kita menjadi marketer. Jadi di sini aku membahas faktanya dulu. Jadi produk kesehatan atau sekarang yang disebut wellness industry itu sudah berkembang sangat pesat. Bahkan di dunia itu bisa mencapai triliunan miliar di pasar wellness. Dan Indonesia sendiri masuk top 5 di negara yang perkembangan wellness itu berkembang dengan sangat pesat. Dan peminat untuk dari wellness industry sendiri itu yang paling banyak itu dari gen milenial dan juga gen Z. Padahal kedua gen ini termasuk gen yang sangat muda. Dan mereka itu melakukan hal itu bukan hanya untuk menjaga kesehatan aja sekarang, tapi juga untuk identitas diri, kesehatan, bahkan atau untuk fashion doang gitu. Ada beberapa hal yang menyebabkan Gen Z dan juga milenial itu sangat banyak mengikuti wellness industry. Yang pertama itu ada FOMO atau fear of missing out, yang kayak dibilang Kak Selin tadi. Kalau orang sekarang yang muda itu banyak banget yang FOMO ikut industri wellness itu karena influencer yang dia suka gitu. Contohnya itu dari vitamin multivitamin segala. Jadi kalau ada influencer yang bilang, aku pakai ini tuh bisa bikin tubuhku sehat nih, kulit aku glowing, kita pakai, kita beli gitu. Terus itu yang kedua ada pengaruh sosial media dan juga influencer, atau biasa disebut itu. Terus itu biasanya kita tuh cenderung percaya dan percaya sama orang yang kita kagumi, contohnya kayak influencer. Terus juga kita langsung tertarik walaupun sebenarnya itu produk itu nggak butuh untuk kita tuh nggak merasa itu perlu gitu kan, kita beli karena itu influencer yang kita suka yang dipromosikan. Contohnya itu ada Enervon V. Mereka itu dulu menggunakan tagline kalau kamu sakit minum Enervon V, tapi berubah setelah menggait influencer ataupun artis terkenal. Mereka menggunakan kata-kata kalau kamu aktif dan produktif ini teman harian kamu. Jadi berubah dari obat untuk sakit jadi peneman kegiatan kita dalam kegiatan sehari-hari. Terus yang kedua itu ada, yang ketiga itu ada perceived value atau nilai yang dirasakan. Ini merupakan salah satu hal yang menarik karena kesehatan sekarang itu dijual bukan hanya dari fungsinya, tapi dari perasaan yang datang setelah kita beli. Kita tuh ketika membeli suatu pil yang mahal itu rasanya kayak, ini aman nih, ini sehat nih untuk kita. Padahal belum tentu itu benar kan? Dan itu tuh membuat kita cukup puas. Nah itu disebut emotional intelligence. Contohnya itu ada Hello Active, yang dimana Hello Active ini sebenarnya susu biasa, cuma dijual dengan harga lebih mahal dari susu lainnya karena mereka itu pakai positioning yang kuat. Yaitu ini bukan susu biasa, tapi ini untuk kamu yang punya tujuan. Jadi membeli itu dengan identitas. Jadi kita merasa aktif, ambisius, dan juga peduli kesehatan. Dan dari semua brand yang tadi itu ada 3 strategi mereka yang gunakan. Yang pertama ada emotional marketing, contohnya itu Talk Angin sudah muncul. Dari kita kecil sampai dulu itu tagline-nya itu selalu ini kan, kalau orang pintar minum Talk Angin gitu. Ini tuh sebenarnya bukan climate change, itu tuh cuma identitas mereka biar produk mereka berkembang dengan sangat besar. Dan yang kedua itu ada influencer dan komunitas. Itu compare ke Gen Z dengan mikro influencer fitness di TikTok, bukan selebriti mahal. Itu tuh lebih terpercaya dan trusted karena kan dekat dengan kita gitu. Lalu yang ketiga itu ada trust signal, yaitu Dr. Tirta. Dr. Tirta itu contoh sempurna bagi perusahaan ataupun produk karena dia influencer yang sangat terkenal dan juga dapat kesembuhan. Jadi yang betul itu sehat atau sekedar tren, bisa dua-duanya ya guys. Jadi kita sebagai konsumen bisa sadar kenapa sih kita membeli sesuatu, bukan hanya karena FOMO doang. Terus juga sebagai marketer itu kita bisa memahami emosi konsumen.
Jadi marketing yang baik itu bukan marketing yang manipulatif, tapi marketing yang benar-benar memahami manusia. Sekian dari aku, terima kasih.